Man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada ucapan dukun, walam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Hadis yang kedua, man ata kahinan aw arrafan, siapa yang datang kepada dukun atau peramal, fasaddaqahu bima yaqul, percaya kepada ucapan dukun atau peramal, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia sudah kafir. Jangan percaya kepada dukun, karena dukun berkawan dengan setan. Dukun-dukun ternyata ketika dukun-dukun ini ditantang oleh pesulap merah, mereka tidak menyantai ikut berita. Mereka tidak menyantai, mereka lapor ke polisi juga. Oleh sebab itu maka mereka ini mesti diajak bertaubat. Pada masa Umar bin Khattab diadakan razia. Satu hari pernah dipancung 3 dukun, pancung kepala. Setuju dukun dipancung? Takut dia dari kena santet. Zaman Renaissance, abad keemasan, bangkitnya Eropa, semua dukun-dukun ditangkap, dibakar, dibunuh untuk menyelamatkan Eropa dari khurafat, takhayul, dan macam-macam kesesatan. Jadi insya Allah Islam ini dibersihkan dengan akidah tauhid yang benar. Wujud tidak baqa mukhalafatu lil awadisi iyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradah. Sama pasokal, ilmu ayat sama pasokal. Bagaimana tindakan saya menyikapi suami yang tidak lagi memberikan nafkah batin kepada saya sudah lebih dari 4 tahun? Ada bapak pengadilan agama. Ini enaknya acara, semua ada. Yang dituduh kena santet langsung lapor Kapolres. Yang ada macam-macam di laut, ada langsung bapak langkah angkatan laut. Yang kebetulan dia tidak memberi. Dulu suaminya akan nikah, bapak tua disuruh membacakan. Jika baca surat ta'liq, jika istri saya tinggalkan 6 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, lalu dia datang ke pengadilan agama, lalu kemudian istri membayar iwat 10.000, lalu hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah talak 1 saya kepadanya. Apakah kakak-kakak ingat waktu suami membacakan surat ta'liq itu? Inilah masalahnya. Kenapa muncul pertanyaan ini? Karena banyak perempuan tidak ingat waktu suaminya baca surat ta'liq. Waktu suaminya baca surat ta'liq, dia hanya melihat. Makanya habis akad itu dengarkan baik-baik. Suami itu sebetulnya sedang mengikat dirinya. Jika istri saya tinggalkan 6 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti zahir dan perasaannya, lalu dia datang ke pengadilan agama dengan membayar iwat 10.000, maka hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah talak 1 saya kepadanya. Jadi istri tinggal datang ke pengadilan agama. Nanti pengadilan yang akan memutuskan dia jatuhnya talak berapa. Kalau pengadilan agama sudah menjatuhkan talak 1, karena suaminya nggak pulang-pulang, namanya Bang Koi. Setelah keluar talak 1, keluarlah sertifikat cerai, lalu setelah itu lanjutkanlah kehidupan. Tapi kalau masih sayang sama dia, tunggu dia pulang, maafkan dia, mudah-mudahan dapat pekerjaan, bina dengan suasana yang baru, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Dia nakal, pakai narkoba, pemabuk, selingkuh, jahat, sabu-sabu, pulang-pulang ambil duit saya masak nasi gak matang-matang, rupanya kompor gas sudah dia jual untuk beli sabu-sabu. Anak saya lahir orang bawa mie instan, semuanya oleh-oleh dia jual juga untuk narkoba. Kamu datang ke pengadilan ngadu, nanti hakimnya akan menjatuhkan. Tapi kata Ustaz saya, kalau saya ngadu ke pengadilan, nanti Allah marah, yang aras bergoncang. Kalau suamimu baik, soleh, lalu kau nuntut mobil, nuntut rumah mewah, nuntut uang banyak, karena dia tidak mampu lalu kau gugat, itu yang Allah marah, yang aras
laras bergoncang. Tapi kalau suami jahat, pemabuk, pezina, selingkuh, narkoba, kau gugat ke pengadilan, jangankan yang aras, yang listrik pun nggak goncang. Jangan mau dianiaya laki-laki, karena agama dan negara sudah membela kalian, saudariku perempuan. Sirot balik itu adalah ijtihad ulama-ulama di Indonesia, Asia Tenggara untuk mengikat laki-laki supaya dia jangan sembarangan. Habis akad dia tinggal. Perempuan susah mau melanjutkan hidupnya, diikatlah dia dengan sirot balik untuk menolong perempuan. Jelas? Itulah yang